selamat datang di Cerita Mbak Gadis. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita gadis lainnya. Ayam jantan berkokok saling bersahutan, suaranya memecah keheningan fajar yang masih remang-remang. Di sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu, sesosok pemuda bernama Joko sudah terbangun. Ia bergerak tanpa suara, seolah tak ingin mengusik embun yang masih bergelayut di dedaunan luar. Dinding rumahnya terbuat dari papan yang beberapa sisinya sudah memudar warnanya, dimakan usia dan cuaca. Atap sengnya sesekali berderit pelan ketika angin subuh meniupnya. Meski begitu, bagian dalam rumah itu terasa hangat dan bersih. Semua perabotan ditata dengan rapi, lantai papan disapu bersih tanpa ada debu yang berarti. Ini adalah istana kecil bagi Joko dan ibunya. Ia melangkah ke dapur, sebuah ruangan kecil di bagian belakang rumah yang menyatu dengan ruang makan seadanya. Dengan cekatan, tangannya mengambil beberapa potong kayu bakar dan memasukkannya ke dalam tungku. Api kecil mulai menjilat-jilat kayu, menyebarkan kehangatan yang menyenangkan di udara pagi yang dingin. Di atas api itu, ia meletakkan sebuah cerek berisi air. Sambil menunggu air mendidih, ia menyiapkan 2 cangkir kaleng. Satu untuknya, dan satu lagi untuk Ibu Lastri, ibunya, yang masih terlelap di kamar sebelah. Ke dalam cangkir untuk ibunya, ia memasukkan sedikit gula dan teh tubruk. Teh hangat manis adalah satu-satunya kemewahan yang bisa mereka nikmati setiap pagi. Bunyi air mendidih dari cerek membuyarkan lamunannya. Ia segera menuangkan air panas itu ke dalam 2 cangkir. Aroma teh yang khas langsung menguar, memenuhi ruangan sempit itu. Dengan hati-hati, ia membawa secangkir teh panas itu ke kamar ibunya. Pintu kamar yang terbuat dari gebyok kayu tua ia buka perlahan. Di dalam, di atas sebuah dipan bambu yang beralaskan tikar pandan dan kasur kapuk tipis, ibunya berbaring. Napasnya terdengar sedikit berat, sesekali diselingi batuk kecil yang kering. Penyakit sesak napas sudah menahun menggerogoti kesehatan wanita paruh baya itu. "Bu," panggil Joko lembut, sambil meletakkan cangkir di atas meja kecil di samping dipan. "Sudah pagi. Minum teh dulu biar hangat." Ibu Lastri membuka matanya perlahan. Senyum tipis terukir di bibirnya yang sedikit pucat saat melihat putra satu-satunya. "Terima kasih, Le. Kamu ini selalu saja merepotkan diri," ucapnya dengan suara serak. "Tidak ada yang merepotkan ibu." "Sudah kewajiban Joko merawat ibu," jawab Joko sambil membantu ibunya untuk duduk bersandar di dinding. Ia mengambil cangkir teh itu, meniupnya sebentar agar tidak terlalu panas, lalu menyodorkannya pada ibunya. Ibu Lastri menerima cangkir itu dengan kedua tangannya yang mulai keriput, lalu menyesapnya perlahan. Kehangatan teh itu seolah menjalar ke seluruh tubuhnya, memberinya sedikit kekuatan. "Kamu mau berangkat kerja?" tanya ibunya. Joko mengangguk. "Iya, Bu. Di bengkel Pak Sastro. Katanya ada mesin pompa air milik Pak Lurah yang macet lagi. Hati-hati di jalan. Jangan lupa sarapan dulu. Masih ada singkong rebus sisa semalam di dapur," pesan ibunya. Joko tersenyum. "Pasti, Bu. Ibu istirahat saja. Jangan banyak bergerak." Obatnya sudah Joko siapkan di meja. Setelah memastikan ibunya baik-baik saja, Joko kembali ke dapur. Ia mengambil 3 potong singkong rebus dari panci dan memakannya sambil berdiri. Itulah sarapannya. Sederhana, namun cukup untuk memberinya energi hingga siang nanti. Setelah selesai, ia bergegas berganti pakaian. Kemeja flanel lusuh dan celana panjang berbahan terpal yang warnanya sudah memudar menjadi seragam kerjanya sehari-hari. Ia menyambar tas selempang kecil berisi beberapa kunci pas dan obeng miliknya, lalu berpamitan sekali lagi pada ibunya. Bengkel Pak Sastro hanyalah sebuah gubuk reot di pinggir jalan desa. Tidak ada papan nama mewah,
hanya tumpukan barang rongsokan dan beberapa mesin tua yang teronggok di sekitarnya. Pak Sastro, pemiliknya, adalah seorang pria tua yang tenaganya sudah tidak sekuat dulu. Kini, bengkel itu lebih banyak diurus oleh Joko. Meski usianya baru 25 tahun dan ijazahnya hanya sampai sekolah dasar, tangan Joko seolah memiliki keajaiban. Mesin apapun yang sudah divonis mati oleh montir lain, seringkali bisa hidup kembali di tangannya. Ia tidak belajar dari buku atau sekolah formal. Ilmunya didapat dari pengalaman, dari membongkar pasang radio bekas sejak kecil, hingga memperbaiki mesin traktor milik petani di desanya. Saat Joko tiba, Pak Lurah sudah menunggu dengan wajah cemas di depan bengkel. Di sebelahnya, sebuah mesin pompa air diesel tergeletak tak berdaya. "Joko, syukurlah kamu datang. Mesin ini mati total. Padahal sawah sedang butuh air. Sudah 3 montir dari kota saya panggil, semuanya menyerah," keluh Pak Lurah. Joko hanya mengangguk tenang. Ia tidak banyak bicara. Ia berjongkok di samping mesin itu, mengamatinya dengan saksama. Matanya menelusuri setiap baut, setiap selang, dan setiap kabel. Telinganya seolah bisa mendengar di mana letak kerusakan mesin itu. Ia tidak langsung membongkarnya. Ia hanya duduk diam selama beberapa menit, memejamkan mata, seolah sedang berkomunikasi dengan benda mati di hadapannya. Pak Lurah dan Pak Sastro hanya bisa memandanginya dengan heran. Kemudian, Joko membuka matanya. Ia mengambil sebuah kunci Inggris dan obeng dari tasnya. Tangannya bergerak dengan cepat dan pasti. Ia membuka satu bagian kecil di karburator, meniupnya beberapa kali, lalu mengencangkan sebuah baut yang terlihat sedikit longgar. Setelah itu, ia memeriksa selang bahan bakarnya. Ia melepasnya, membersihkan sumbatan kecil di ujungnya dengan lidi, lalu memasangnya kembali. Semua itu ia lakukan dalam waktu kurang dari 15 menit. "Coba hidupkan, Pak," kata Joko singkat. Pak Lurah menarik tuas starter dengan ragu. Pada tarikan pertama, mesin itu hanya bergetar. Pada tarikan kedua, terdengar suara batuk-batuk kecil dari knalpotnya. Dan pada tarikan ketiga, dengan sebuah hentakan keras, mesin itu kembali hidup. Suaranya meraung-raung dengan gagah, seolah baru saja terbangun dari tidur panjang. Air langsung menyembur deras dari pipa keluarannya. Wajah Pak Lurah berubah cerah. Ia menepuk-nepuk punggung Joko dengan keras saking gembiranya. "Luar biasa. Kamu memang montir ajaib, Joko. 3 orang sarjana teknik dari kota tidak bisa, tapi di tanganmu mesin ini langsung hidup. Berapa biayanya?" Joko menggeleng pelan. "Seikhlasnya saja, Pak. Yang penting sawah Bapak bisa teraliri air lagi." Pak Lurah merogoh sakunya dan memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada Joko. Jumlah yang lebih dari cukup untuk membeli obat ibunya selama sebulan. Joko menerimanya dengan ucapan terima kasih. Setelah Pak Lurah pergi, Pak Sastro menatapnya dengan tatapan bangga. "Ilmu itu tidak selalu dari sekolah, Joko. Ilmumu itu anugerah dari yang di atas. Tanganmu itu lebih berharga dari 1000 ijazah." Joko hanya tersenyum tipis. Ia kemudian membantu Pak Sastro membersihkan beberapa onderdil bekas. Saat sedang mengelap sebuah karburator tua, matanya tertumbuk pada selembar koran bekas yang digunakan sebagai alas. Sebuah iklan lowongan pekerjaan di halaman pojok menarik perhatiannya. PT Gemilang Perkasa, sebuah perusahaan manufaktur nasional, membuka lowongan untuk posisi staf operasional. Kualifikasi: pria wanita, usia maksimal 30 tahun, jujur, pekerja keras, dan memiliki kemampuan analisis serta pemecahan masalah yang tinggi. Perusahaan kami tidak mengutamakan ijazah, tetapi lebih menilai pada kemampuan nyata di lapangan. Jantung Joko berdebar kencang saat membaca baris terakhir. Tidak mengutamakan ijazah.
Dua kata itu seolah menjadi sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka untuknya. Selama ini, ijazah SD miliknya selalu menjadi tembok tebal yang menghalanginya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ia selalu ditolak bahkan sebelum sempat menunjukkan kemampuannya. Tapi iklan ini berbeda. Ini adalah sebuah harapan. Ia merobek bagian koran itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam saku. Seharian itu, pikirannya terus melayang pada iklan tersebut. PT Gemilang Perkasa. Sebuah nama yang terdengar begitu besar dan megah. Kantornya pasti ada di kota, di gedung-gedung tinggi yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Bisakah orang sepertinya bekerja di sana? Keraguan dan harapan berperang di dalam benaknya. Malamnya, setelah ibunya tertidur, Joko duduk di teras depan rumahnya di bawah temaram lampu minyak. Ia memandangi sobekan koran itu lagi. Ia teringat wajah ibunya yang semakin pucat. Ia teringat batuknya yang semakin sering. Ia butuh pekerjaan yang lebih baik, dengan gaji yang lebih besar, agar bisa membawa ibunya berobat ke dokter spesialis di kota. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Dengan tekad yang sudah bulat, ia masuk ke dalam rumah. Ia mengambil selembar kertas surat yang masih tersisa dari buku tulis adiknya dulu dan sebuah pulpen. Dengan tulisan tangan yang ia usahakan serapi mungkin, ia mulai menulis surat lamaran kerja. Ia tidak punya banyak hal untuk ditulis di daftar riwayat hidup. Pada kolom pendidikan, ia hanya menulis sekolah dasar. Pada kolom pengalaman kerja, ia menulis montir di bengkel Pak Sastro dan pekerja serabutan. Ia tahu CV-nya terlihat sangat menyedihkan dibandingkan milik para sarjana. Tapi ia berharap perusahaan itu benar-benar menepati janjinya untuk menilai kemampuan, bukan hanya selembar kertas. Esok paginya, ia meminjam kemeja batik milik Pak RT yang ukurannya sedikit kebesaran di tubuhnya. Ia juga memoles sepatu kulit satu-satunya, peninggalan almarhum ayahnya, hingga mengilap meskipun sudah banyak goresan di sana-sini. Ia memasukkan surat lamarannya ke dalam sebuah amplop coklat. Setelah berpamitan dan meminta doa restu dari ibunya, ia melangkah keluar rumah dengan dada yang penuh debaran. Ia naik bus pertama menuju kota, menuju sebuah alamat yang tertera di iklan, dengan membawa secercah harapan besar untuk mengubah nasib keluarganya. Perjalanan yang akan menguji seluruh kekuatan hati dan mentalnya baru saja dimulai. Perjalanan dengan bus selama 2 jam terasa seperti sekejap sekaligus seabad bagi Joko. Di sepanjang jalan, matanya menatap keluar jendela, menyaksikan pemandangan yang berubah drastis. Hamparan sawah hijau dan deretan pepohonan rindang perlahan digantikan oleh hutan beton yang menjulang angkuh ke langit. Suara klakson mobil dan deru mesin yang riuh rendah menggantikan nyanyian burung dan desiran angin di desanya. Kota adalah sebuah dunia yang sama sekali berbeda, sebuah dunia yang terasa asing dan dingin. Bus berhenti di sebuah terminal yang ramai dan sesak. Joko turun dengan perasaan sedikit gamang. Ia memegang erat alamat yang tertulis di sobekan koran. Setelah bertanya pada beberapa orang, ia akhirnya menemukan angkutan kota yang menuju ke kawasan perkantoran tempat PT Gemilang Perkasa berada. Di dalam angkutan yang penuh sesak itu, ia merasa semakin kecil. Orang-orang di sekelilingnya berpakaian rapi dan mahal, sibuk dengan ponsel pintar mereka, berbicara tentang saham, proyek, dan rapat. Sementara Joko hanya bisa memeluk amplop coklat di dadanya, seolah benda itu adalah satu-satunya pegangannya di dunia yang asing ini. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah gedung pencakar langit yang berkilauan. Dindingnya terbuat dari kaca biru yang memantulkan awan-awan di langit. Di atas pintu masuk utamanya, terpasang sebuah plakat perak mengilap dengan tulisan PT Gemilang Perkasa. Jantung Joko serasa berhenti berdetak sejenak. Gedung ini jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Rasanya seperti sebuah istana modern yang tak mungkin bisa dimasuki oleh orang sepertinya.
Dengan menarik napas dalam-dalam, ia melangkahkan kakinya melewati pintu kaca otomatis yang terbuka tanpa suara. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa wajahnya, kontras dengan panas terik di luar. Ia disambut oleh sebuah lobi yang sangat luas. Lantainya terbuat dari marmer putih yang begitu mengilap hingga ia bisa melihat bayangan wajahnya sendiri. Di tengah lobi, sebuah air mancur kecil bergemericik pelan, suaranya menenangkan namun juga menambah kesan mewah dan formal. Beberapa sofa kulit empuk tertata rapi di sudut ruangan, diduduki oleh beberapa orang yang juga tampak sedang menunggu. Mereka semua mengenakan setelan jas mahal, sepatu kulit mengilap, dan membawa tas kerja bermerek. Joko merasa semua mata tertuju padanya. Pada kemeja batiknya yang sedikit kebesaran, pada celana kainnya yang warnanya sudah agak pudar, dan pada sepatu tuanya. Ia merasa seperti seekor ikan desa yang nyasar ke dalam akuarium berisi ikan-ikan hias mahal. Ia berjalan ragu-ragu menuju meja resepsionis yang panjang dan megah. Seorang wanita muda berwajah cantik dengan riasan sempurna dan seragam biru tua tersenyum tipis padanya, senyum yang terasa sopan namun berjarak. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara yang terlatih. "Pagi, Mbak. Saya mau melamar kerja." "Untuk posisi staf operasional," jawab Joko sedikit gugup. Resepsionis itu menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, sebuah tatapan sekilas yang terasa seperti memindai seluruh latar belakang hidupnya. Kemudian, ia menunjuk ke arah sofa di sudut. "Silakan tunggu di sana. Nanti akan dipanggil. Letakkan saja lamaran Anda di tumpukan itu." Joko mengikuti arah telunjuknya dan melihat sebuah meja kecil dengan tumpukan map dan amplop yang sudah menggunung. Ia meletakkan amplop coklatnya yang sederhana di atas tumpukan map-map mewah itu. Amplopnya terlihat begitu kusam dan malang. Ia kemudian duduk di salah satu sofa, memilih yang paling pojok, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Satu persatu, para pelamar lain dipanggil masuk ke sebuah ruangan. Setiap kali pintu ruangan itu terbuka, Joko bisa melihat sekilas bagian dalamnya yang tampak serius dan menegangkan. Ia melihat mereka keluar dengan berbagai ekspresi. Ada yang tersenyum lega, ada yang menggelengkan kepala dengan wajah masam. Joko semakin gugup. Ia meremas-remas kedua tangannya yang mulai terasa dingin dan berkeringat. Setelah hampir 2 jam menunggu, akhirnya namanya dipanggil. Atas nama Joko. Joko segera berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan mengikuti seorang staf menuju sebuah koridor panjang yang dilapisi karpet tebal. Di ujung koridor, ada sebuah pintu kayu jati yang kokoh dengan plakat kuningan bertuliskan Haryo Wicaksono, Manajer Sumber Daya Manusia. Staf itu mengetuk pintu, lalu membukanya dan mempersilakan Joko masuk. Ruangan itu lebih besar dari seluruh rumahnya. Sebuah meja kerja raksasa dari kayu solid mendominasi ruangan. Di belakangnya, sebuah kursi kulit hitam yang tinggi tampak seperti singgasana. Di kursi itulah duduk seorang pria berusia sekitar 40-an. Rambutnya disisir klimis ke belakang, mengenakan kemeja lengan panjang yang licin dan dasi sutra. Dialah Pak Haryo. Wajahnya terlihat kaku dan tatapannya tajam. Di dinding di belakangnya, terpajang berbagai macam sertifikat dan piagam penghargaan dalam bingkai emas. Jendela besar di sisi ruangan menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian. Pak Haryo tidak beranjak dari kursinya. Ia hanya menggerakkan dagunya, memberi isyarat agar Joko duduk di kursi kecil yang ada di depan mejanya. Joko duduk dengan canggung di ujung kursi, punggungnya tegak lurus. "Joko," kata Pak Haryo, suaranya datar dan dingin. Ia membuka amplop coklat milik Joko yang sudah ada di atas mejanya. Ia mengeluarkan selembar kertas yang berisi surat lamaran dan riwayat hidup tulisan tangan itu.
Pak Haryo mengangkat kertas itu dengan 2 jari, seolah jijik memegangnya. Alisnya terangkat sebelah saat melihat tulisan tangan Joko. "Ini, kamu tulis sendiri?" tanyanya, nadanya lebih seperti sebuah pernyataan daripada pertanyaan. Ada sedikit nada cemooh di dalamnya. "Iya, Pak. Saya tulis sendiri," jawab Joko pelan. Pak Haryo meletakkan kertas itu kembali ke meja. Ia tidak membacanya lebih lanjut. Matanya menatap Joko dengan tatapan menusuk. "Pengalaman kerja bengkel. Serabutan. Begitu?" "Iya, Pak. Saya biasa memperbaiki mesin diesel, mesin pompa air, traktor, dan mesin-mesin produksi kecil lainnya." Joko mencoba menjelaskan keahliannya, berharap itu bisa menjadi nilai lebih. Namun, Pak Haryo memotongnya dengan cepat. "Saya tidak tanya soal itu. Di sini kami bukan bengkel. Kami perusahaan besar. Kami butuh orang yang mengerti sistem, manajemen, bukan orang yang tangannya penuh oli." Joko terdiam. Lidahnya terasa keluh. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Haryo terasa seperti tamparan kecil yang tak terlihat. Pak Haryo kemudian mengambil pulpen mahalnya dan mengetuk-ngetuk kertas lamaran Joko, tepat di bagian kolom pendidikan. Tatapannya sinis, dan sebuah senyum tipis yang merendahkan tersungging di sudut bibirnya. "Pendidikan terakhir, sekolah dasar," ucapnya perlahan, setiap suku kata ia tekan dengan jelas. Ia sengaja mengeraskan suaranya, seolah ingin memastikan Joko mendengar penghinaan itu dengan sempurna. Ia bersandar di kursinya, melipat kedua tangannya di dada, dan menatap Joko seolah sedang melihat serangga pengganggu. "Dengar ya," lanjutnya dengan nada sombong. "Perusahaan ini punya standar. Kami merekrut lulusan-lulusan terbaik dari universitas ternama. Di sini isinya orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan. Lalu kamu datang ke sini dengan modal apa?" Joko mencoba membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa ia punya keahlian, bahwa ia pekerja keras, bahwa ia bisa belajar. Tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh rasa malu dan sakit hati yang luar biasa. Pak Haryo melihat keterdiaman Joko sebagai sebuah kemenangan. Ia semakin menjadi-jadi. Ia berdiri dari kursinya, berjalan ke arah jendela, membelakangi Joko sejenak seolah pemuda itu tidak layak untuk dipandang. "Saya tidak tahu dari mana kamu dapat keberanian untuk melamar ke sini. Mungkin kamu salah membaca iklan, atau mungkin kamu memang terlalu banyak berharap," katanya sambil memandang keluar jendela. Kemudian, ia berbalik. Tatapannya dingin seperti es. Ia berjalan mendekati Joko yang masih terpaku di kursinya. Ia membungkuk sedikit, mensejajarkan wajahnya dengan wajah Joko, dan dengan suara yang jelas dan menusuk, ia mengucapkan kalimat pamungkas itu. "Kamu hanya lulusan SD. Jangan harap bisa diterima di kantor ini." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia menegakkan tubuhnya kembali, seolah baru saja membuang sampah. "Wawancara selesai. Kamu boleh pergi. Jangan buang-buang waktu saya lagi." Dunia Joko seakan runtuh. Suara dengungan keras memenuhi telinganya. Wajahnya terasa panas karena menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Ia tidak pernah merasa sehina ini seumur hidupnya. Rasa sakitnya jauh lebih perih daripada luka fisik manapun. Namun, di tengah kehancurannya, ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak untuk tunduk. Ada sebuah harga diri yang tersisa. Ia tidak akan menangis di depan orang ini. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Joko berdiri. Ia menatap lurus ke arah Pak Haryo, tatapan yang tidak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan kekecewaan yang mendalam. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengangguk sekali, sebuah anggukan kecil yang penuh dengan martabat. "Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya," ucapnya dengan suara yang bergetar namun tetap terdengar jelas.
Ia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Punggungnya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum dari tatapan sombong Pak Haryo. Ia menutup pintu di belakangnya dengan perlahan. Setiap langkahnya di koridor berkarpet itu terasa sangat berat. Ia bisa merasakan tatapan kasihan dari beberapa staf yang mungkin mendengar percakapan tadi. Ia terus berjalan dengan kepala tegak, melewati lobi yang megah, dan akhirnya mendorong pintu kaca utama. Saat ia melangkah keluar, kembali ke trotoar yang panas dan bising, pertahanannya runtuh. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya berdiri mematung, menatap lalu lintas kota yang sibuk dengan pandangan kosong. Harapan yang ia bawa dari desa tadi pagi, kini telah hancur berkeping-keping, menjadi debu yang diterbangkan oleh angin kesombongan kota. Ia merasa kalah, terhina, dan tak berharga. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah kejutan terbesar dalam hidupnya, hanya dalam hitungan detik setelah ia keluar dari gedung itu. Joko berdiri mematung di atas trotoar yang panas. Suara klakson, deru mesin, dan teriakan para pedagang asongan di sekitarnya seolah menjadi sebuah dengungan jauh yang tidak bisa ia cerna. Pikirannya kosong. Kalimat terakhir Pak Haryo terus terngiang-ngiang di kepalanya, berputar seperti kaset rusak. Kamu hanya lulusan SD. Jangan harap bisa diterima di kantor ini. Kalimat itu bukan hanya sebuah penolakan, tapi sebuah vonis. Sebuah stempel yang menegaskan bahwa di mata dunia yang megah ini, ia tidak ada harganya. Ia menunduk, menatap ujung sepatunya yang usang. Harapan yang tadi pagi ia bawa setinggi langit, kini telah jatuh dan pecah berkeping-keping di bawah kakinya. Ia merasa bodoh. Seharusnya ia tahu diri. Seharusnya ia tidak bermimpi terlalu tinggi. Orang sepertinya memang tidak pantas berada di gedung kaca yang dingin itu. Tempatnya adalah di bengkel yang kotor, bergaul dengan oli dan besi tua, bukan di ruangan berkarpet dengan orang-orang berdasi. Rasa perih menjalari dadanya, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang teramat sangat. Malu pada dirinya sendiri, dan yang lebih berat, malu pada ibunya. Apa yang akan ia katakan nanti saat pulang? Ia sudah berjanji akan membawa kabar baik. Ia sudah membiarkan ibunya berharap. Membayangkan wajah kecewa ibunya membuat matanya terasa panas. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan air mata agar tidak tumpah di tengah keramaian kota yang tidak peduli ini. Ia harus kuat. Setidaknya, ia harus terlihat kuat sampai tiba di rumah nanti. Ia berbalik, hendak melangkah pergi dari tempat yang telah menghinanya itu. Ia akan berjalan kaki saja ke terminal, membiarkan panas matahari membakar kulitnya, sebagai hukuman atas kebodohannya. Ia tidak peduli lagi. Tujuannya sekarang hanya satu, pulang ke desa, ke dunianya yang nyata, dan melupakan mimpi sesaat ini. Ia baru saja mengambil satu langkah menjauh dari gedung itu, punggungnya menghadap lurus ke pintu kaca yang tadi ia lewati. Di dalam lobi, suasana telah kembali normal setelah kepergian Joko. Resepsionis kembali sibuk menjawab telepon, beberapa karyawan berlalu lalang, dan para pelamar lain yang masih menunggu kembali menatap ponsel mereka dengan cemas. Namun, ada sedikit perubahan di udara. Dua orang petugas kebersihan yang sedang bekerja di sudut lobi saling berbisik. Kasihan sekali anak muda tadi, kata yang satu, seorang wanita parubaya. Saya dengar suara Pak Haryo sampai keluar. Pedas sekali bicaranya. Memang begitu orangnya. Merasa paling hebat sedunia, timpal temannya yang lebih muda. Mentang-mentang jabatannya tinggi, merendahkan orang kecil seenaknya. Padahal belum tentu dia bisa memperbaiki keran air yang rusak di toilet. Bisikan mereka terhenti ketika lift khusus untuk para direksi yang terletak di sisi paling dalam lobi berdenting pelan. Suara denting itu begitu khas, berbeda dari lift karyawan biasa. Semua orang yang ada di lobi secara refleks mengangkat kepala.
Pintu lift yang terbuat dari baja berkilap itu terbuka tanpa suara, menampakkan sesosok pria tua yang berwibawa. Ia adalah Pak Danuarta, pendiri sekaligus direktur utama PT Gemilang Perkasa. Usianya sudah menginjak kepala 6, namun tubuhnya masih tegap. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, dipotong rapi. Hari itu, ia tidak mengenakan setelan jas formal seperti para eksekutif lainnya. Ia hanya memakai kemeja batik tulis lengan panjang berwarna coklat gelap, dipadu dengan celana bahan hitam. Penampilannya sederhana, namun memancarkan aura kebijaksanaan dan kehormatan yang membuat siapapun segan padanya. Matanya yang sedikit sayu menatap tajam namun teduh, seolah bisa melihat menembus kepura-puraan. "Selamat pagi, Pak Direktur," sapa para karyawan hampir serempak, sedikit membungkukkan badan. Pak Danuarta mengangguk sambil tersenyum tipis. "Pagi," jawabnya singkat. Ia hendak berjalan menuju ruangannya, ketika seorang manajer pemasaran mencoba mendekat untuk melaporkan sesuatu. "Pak, mengenai proyek kita di Surabaya." Namun, Pak Danuarta mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat untuk menunggu. Matanya tidak tertuju pada sang manajer. Pandangannya menyapu seluruh lobi, lalu terhenti pada pintu kaca utama. Di sanalah, sesosok pemuda dengan kemeja batik kebesaran baru saja melangkah keluar menuju trotoar. Hanya punggungnya yang terlihat. Namun, ada sesuatu dari postur punggung itu, dari cara ia melangkah yang ragu namun tegar, yang membuat jantung Pak Danuarta berdebar sedikit lebih kencang. Sebuah ingatan dari masa lalu yang sudah sangat lama terpendam, tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Ingatan tentang seorang sahabat. Seorang pemuda kurus dengan semangat membara, yang selalu mengenakan kemeja yang sedikit kebesaran, yang punggungnya akan terlihat persis seperti itu ketika ia sedang berpikir keras atau sedang menahan kekecewaan. "Punggung itu," bisiknya pada diri sendiri, begitu pelan hingga tak ada yang mendengar. Tanpa menghiraukan sang manajer yang masih menunggu dengan mulut ternganga, Pak Danuarta mengubah arah langkahnya. Ia berjalan cepat menuju pintu utama. Langkahnya begitu tergesa dan penuh tujuan, membuat semua aktivitas di lobi seolah berhenti. Semua mata kini tertuju padanya, bertanya-tanya apa yang telah menarik perhatian sang direktur utama. Keheningan yang aneh menyelimuti lobi yang tadinya sibuk. Hanya terdengar derap langkah sepatu mahalnya di atas lantai marmer. Di luar, Joko sudah mengambil langkah keduanya. Ia tidak menyadari kehebohan kecil yang terjadi di belakangnya. Ia hanya ingin cepat-cepat pergi. "Tunggu." Sebuah suara yang berat dan berwibawa terdengar dari belakangnya. Suara itu begitu kuat, seolah mampu menembus riuh rendah suara jalanan. Joko berhenti melangkah. Ia pikir suara itu bukan untuknya. Siapa juga yang akan memanggil orang tak penting sepertinya di kota sebesar ini? Ia hendak melangkah lagi. Anak muda yang pakai batik. "Berhenti sebentar." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Joko tertegun. Ia satu-satunya orang di sekitarnya yang memakai batik. Dengan ragu, ia menoleh ke belakang. Ia melihat seorang bapak tua yang tadi ia lihat sekilas di dalam lift, kini sudah berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke arahnya. Di belakang bapak itu, seluruh isi lobi seolah membeku, menjadi penonton sebuah drama yang tidak mereka mengerti. Pak Danuarta mendorong pintu kaca itu hingga terbuka lebar, membiarkan kebisingan kota masuk dan bercampur dengan keheningan di dalam. Ia berjalan keluar, menuruni beberapa anak tangga, dan menghampiri Joko yang berdiri bingung di trotoar. Ia tidak peduli pada tatapan heran para pejalan kaki atau deru mobil yang lewat. Matanya terkunci pada wajah Joko. Semakin dekat, semakin jelas ia melihatnya. Bentuk rahang yang tegas, sepasang mata yang menyorotkan keteduhan sekaligus keteguhan, dan seulas bibir yang terkatup rapat menahan perasaan.
Semua itu adalah cerminan dari wajah sahabatnya 40 tahun yang lalu. Sahabat terbaiknya. Sahabat yang telah hilang dari hidupnya. "Maaf, Nak," kata Pak Danuarta, suaranya kini sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. "Bapak mau bertanya sesuatu." Joko hanya bisa mengerjapkan matanya, bingung. "Saya, Pak?" "Iya, kamu." Pak Danuarta menatapnya lekat-lekat, seolah mencari sebuah jawaban dari setiap guratan di wajah pemuda itu. Ia menelan ludah, mencoba membasahi tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering. Pertanyaan yang akan ia ajukan ini adalah pertanyaan yang telah ia simpan selama puluhan tahun, pertanyaan yang ia takutkan jawabannya namun juga sangat ia harapkan. Bab itu ditutup dengan sebuah ketegangan yang menggantung. Semua orang yang menonton dari balik kaca lobi menahan napas. Mereka tidak tahu siapa anak muda itu, tapi mereka tahu, sesuatu yang sangat besar akan segera terjadi. "Maaf kalau Bapak lancang," Pak Danuarta memulai, suaranya terdengar lebih lembut sekarang, seolah takut membuat pemuda di hadapannya terkejut dan lari. "Wajahmu mengingatkan Bapak pada seseorang. Seseorang yang sangat berarti bagi Bapak. Boleh Bapak tahu, siapa nama almarhum ayahmu?" Joko terdiam sejenak. Pertanyaan itu begitu aneh dan tak terduga. Untuk apa seorang direktur perusahaan raksasa menanyakan nama ayahnya yang hanya seorang petani dan montir desa? Namun, melihat kesungguhan di mata bapak tua itu, ia pun menjawab dengan pelan. "Ayah saya, namanya Suryo Wawan, Pak." Seketika itu juga, dunia Pak Danuarta seolah berhenti berputar. Suryo Wawan. Nama itu. Nama yang selalu ia sebut dalam doanya setiap malam. Nama sahabatnya. Ia memejamkan matanya sejenak, menahan gelombang emosi yang menghantam dadanya. Lega, haru, sedih, dan bahagia bercampur menjadi satu. Saat ia membuka matanya kembali, ada sebutir air mata yang menggenang di pelupuknya. "Wawan," desisnya lirih. "Jadi benar, kamu putranya Wawan." Tanpa bisa ditahan lagi, ia melangkah maju dan memegang kedua bahu Joko dengan tangannya yang sedikit gemetar. "Ya Tuhan, akhirnya Bapak menemukanmu, Nak. Bapak sudah mencarimu dan ibumu selama puluhan tahun." Joko benar-benar bingung. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Bapak kenal dengan ayah saya?" Tepat pada saat itu, pintu lobi kembali terbuka. Pak Haryo melangkah keluar dengan wajah angkuh. Ia merasa terganggu dengan keributan yang terjadi di depan kantornya, yang melibatkan direktur utama dan seorang pelamar gagal yang baru saja ia usir. Ia merasa perlu untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah. "Permisi, Pak Direktur. Mohon maaf mengganggu," sapanya dengan nada yang dibuat sesopan mungkin. "Ada masalah apa ini? Biar saya yang urus. Anak ini tadi pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi. Sebaiknya Bapak tidak perlu membuang waktu dengannya." Pak Haryo mencoba menarik lengan Joko dengan kasar, hendak mengusirnya pergi. Namun, Pak Danuarta menepis tangan Pak Haryo dengan keras. Tatapan teduhnya kini berubah menjadi tajam dan dingin seperti baja. "Jangan sentuh dia," geram Pak Danuarta. Suaranya tidak keras, namun mengandung tekanan yang membuat Pak Haryo langsung menarik tangannya dan mundur selangkah. Pak Danuarta tidak mempedulikan Pak Haryo lagi. Ia menoleh, menatap semua karyawan yang kini sudah berkumpul di dekat pintu kaca, menyaksikan pemandangan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan suara yang lantang dan jelas, agar semua orang bisa mendengarnya, ia mulai berbicara. "Kalian semua dengarkan baik-baik," serunya. "Kalian bekerja di gedung megah ini. Kalian duduk di kursi yang nyaman, menikmati ruangan berpendingin udara, dan menerima gaji setiap bulan. Tapi pernahkah kalian bertanya, dari mana semua ini berasal?" Semua orang terdiam, mendengarkan dengan saksama.
40 tahun yang lalu, lanjut Pak Danuarta, matanya menerawang jauh, PT Gemilang Perkasa ini bukanlah apa-apa. Perusahaan ini hanyalah sebuah mimpi dari dua anak muda miskin. Mimpi itu tidak lahir di ruang rapat yang mewah, tapi di sebuah garasi sempit dan panas yang kami sewa dengan uang patungan. Lantainya tanah, atapnya seng bocor. Isinya hanya tumpukan besi tua dan semangat yang menyala-nyala. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Salah satu dari anak muda itu adalah saya. Saya punya mimpi, tapi saya tidak punya keahlian apa-apa selain menjual. Anak muda yang satunya lagi, dia adalah otaknya. Dia adalah tangannya. Dia adalah jantung dari mimpi kami. Namanya Suryo Wawan. Saat nama itu disebut, Joko merasakan jantungnya berdebar kencang. Pak Haryo, yang berdiri tak jauh dari situ, mulai merasa tidak enak. Wawan bukan seorang sarjana, kata Pak Danuarta lagi, kali ini ia menatap tajam ke arah Pak Haryo. Dia bahkan tidak tamat SMP. Tapi di dalam kepalanya, ada kecerdasan yang tidak akan kalian temukan di universitas manapun. Dan kedua tangannya adalah anugerah Tuhan. Dia bisa membuat mesin dari rongsokan. Dia bisa menghidupkan kembali besi-besi mati. Pak Danuarta kemudian menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang mesin pertama mereka. Saat itu, mereka mendapat pesanan besar pertama, namun mereka tidak punya uang untuk membeli mesin produksi dari luar negeri. Semua investor menolak mereka. Mereka berada di ambang kebangkrutan bahkan sebelum memulai. Di saat saya sudah putus asa dan ingin menyerah, kenang Pak Danuarta, suaranya bergetar, Wawan tidak mengatakan apa-apa. Selama seminggu penuh, dia mengurung diri di garasi. Dia mengumpulkan dinamo bekas, gir sepeda, rantai motor, dan potongan-potongan besi dari tempat pembuangan sampah. Dia tidak tidur, dia tidak makan dengan benar. Hanya ditemani kopi pahit dan rokok kretek. Saya pikir dia sudah gila. Tapi di hari ke-7, lanjutnya, dia memanggil saya. Dan di sana, di tengah garasi, berdiri sebuah mesin rakitan yang terlihat aneh dan buruk rupa. Tapi ketika dia menyalakannya, mesin itu bekerja. Mesin itu bekerja dengan sempurna. Lebih efisien daripada mesin impor yang harganya miliaran. Mesin itulah, mesin dari rongsokan yang dirakit oleh seorang pemuda yang tidak punya ijazah, yang menjadi pondasi dari perusahaan ini. Cerita itu membuat semua orang yang mendengarnya terhenyak. Mereka tidak pernah tahu sejarah ini. Kami berhasil. Perusahaan kami tumbuh besar. Tapi di tengah jalan, takdir berkata lain. Suara Pak Danuarta menjadi lirih. Wawan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Dia pergi sebelum sempat melihat mimpinya terwujud sebesar ini. Sebelum kepergiannya, kami berjanji. Kami berdua adalah pemilik perusahaan ini. Setengah miliknya, setengah milik saya. Dan jika terjadi apa-apa padanya, setengah bagiannya itu akan menjadi hak anak-anaknya. Pak Danuarta berhenti, lalu menatap kerumunan itu lagi. Setelah kematiannya, istri dan anaknya pindah dari kota. Saya kehilangan jejak mereka. Selama bertahun-tahun saya mencari mereka, untuk menepati janji saya pada sahabat terbaik saya. Saya ingin memberikan apa yang menjadi haknya. Ia kemudian berbalik, meletakkan kedua tangannya di bahu Joko yang masih berdiri mematung karena syok. Ia menatap lurus ke arah Pak Haryo dan semua karyawan. Dan hari ini, katanya dengan suara yang bergetar karena emosi, pencarian saya berakhir. Anak muda ini, anak yang mungkin tadi kalian pandang sebelah mata karena pakaiannya yang sederhana, anak yang baru saja dihina dan diusir karena hanya lulusan SD. Pak Danuarta mengambil napas dalam-dalam, lalu mengucapkannya dengan lantang dan penuh penekanan. Dia adalah Joko, putra tunggal dari almarhum Suryo Wawan, salah satu pendiri perusahaan ini.
dan pewaris dari separuh kejeniusan yang membangun semua yang kalian lihat hari ini. Dunia seakan hening seketika. Yang terdengar hanyalah suara angin dan deru lalu lintas yang samar. Wajah semua karyawan pucat pasi. Resepsionis menutup mulutnya dengan kedua tangan, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun, tidak ada yang lebih pucat dari wajah Pak Haryo. Tubuhnya gemetar hebat. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Kalimat Pak Danuarta tadi serasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Orang yang baru saja ia caci maki, yang ia sebut tidak punya standar dan hanya montir kampung, ternyata adalah salah satu orang terpenting di perusahaan itu. Ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Joko sendiri masih berusaha mencerna semuanya. Ayahnya, pendiri perusahaan ini? Semua ini terasa seperti mimpi. Air mata akhirnya mengalir di pipinya, bukan karena hinaan yang ia terima, tapi karena rasa bangga yang tiba-tiba membuncah di dadanya untuk sosok seorang ayah yang tidak terlalu ia kenal. Pak Danuarta memeluk Joko dengan erat, sebuah pelukan seorang paman yang telah lama hilang. Ia menepuk-nepuk punggung pemuda itu dengan lembut. Lalu, sambil tetap merangkul Joko, ia menolehkan kepalanya. Tatapannya kini tertuju lurus pada Pak Haryo yang berdiri ketakutan. Senyum kebapakan di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan kecewa yang teramat dalam. Panggung untuk sebuah perhitungan telah disiapkan. Keheningan yang pecah setelah pengungkapan besar itu terasa lebih berat daripada kebisingan manapun. Semua karyawan yang berkumpul di lobi menatap Pak Haryo, yang kini berdiri sendirian di tengah-tengah perhatian, tampak kerdil dan rapuh. Wajahnya yang biasa memancarkan arogansi kini sepucat kertas. Ia menelan ludah berulang kali, namun kerongkongannya terasa sekering gurun pasir. Ia ingin bicara, ingin menyangkal, ingin mencari pembenaran, tapi otaknya seolah lumpuh. Semua kata-kata cerdas dan istilah-istilah manajemen yang biasa ia banggakan lenyap tak berbekas. Pak Danuarta melepaskan rangkulannya dari bahu Joko. Ia meminta Joko untuk menunggu sebentar, lalu melangkah perlahan mendekati Pak Haryo. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman lonceng kematian bagi sang manajer SDM. Tatapan Pak Danuarta tidak lagi mengandung amarah yang meledak-ledak, melainkan kekecewaan yang dingin dan mendalam, yang entah kenapa terasa jauh lebih menakutkan. Pak Haryo, panggil Pak Danuarta, suaranya tenang namun mematikan. Saya ingin mendengar langsung dari Anda. Bisa tolong Anda ceritakan kembali kepada saya dengan sejujur-jujurnya bagaimana proses wawancara yang Anda lakukan terhadap Nak Joko tadi pagi? Penekanan pada panggilan Nak Joko terasa seperti sebuah tamparan keras bagi Pak Haryo. Ia tergagap, berusaha merangkai kalimat. Saya, Pak Direktur, saya hanya menjalankan prosedur standar perusahaan. Dari data yang saya terima, kualifikasi kandidat tidak sesuai dengan standar minimum yang kita tetapkan untuk sinergi korporat. Ia mencoba berlindung di balik jargon-jargon kosong yang sering ia gunakan untuk menolak para pelamar. Ia berharap istilah-istilah itu bisa membuatnya terdengar profesional dan keputusannya bisa dibenarkan. Namun, Pak Danuarta hanya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Prosedur? Standar? Apakah merendahkan martabat seseorang di depan umum adalah bagian dari prosedur standar di perusahaan ini? Apakah menghina latar belakang pendidikan seseorang adalah standar yang saya ajarkan pada kalian? Tidak, Pak. Tentu tidak. Itu hanya sebuah kesalahpahaman. Pak Haryo panik. Keringatnya semakin deras. Mungkin intonasi saya yang salah. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menghina. Saya hanya memberikan gambaran realita persaingan di dunia kerja kepada kandidat. Gambaran realita. Pak Danuarta mengulanginya, nadanya penuh dengan sarkasme.
Realita yang mana? Realita di mana selembar kertas lebih berharga daripada keahlian? Realita di mana kesombongan menjadi tolak ukur keberhasilan? Itu bukan realita perusahaan ini, Pak Haryo. Itu adalah realita sempit yang Anda ciptakan sendiri di dalam tempurung kepala Anda. Pak Haryo semakin terpojok. Ia melirik ke sekelilingnya, mencari pertolongan, namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan-tatapan dingin dari rekan-rekan kerjanya yang selama ini mungkin juga muak dengan kelakuannya. Pak Danuarta kemudian menoleh ke arah resepsionis dan beberapa staf yang berdiri paling depan. Apakah ada di antara kalian yang mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Pak Haryo di dalam ruangannya tadi? Suasana menjadi semakin tegang. Para karyawan saling pandang. Mereka takut. Melawan seorang manajer senior seperti Pak Haryo bisa menjadi akhir dari karir mereka. Mereka menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar. Melihat keraguan itu, Joko yang sejak tadi diam, memberanikan diri untuk bersuara. "Sudahlah, Pak. Tidak apa-apa. Saya sudah memaafkan," katanya lirih. Ia tidak ingin ada orang lain yang mendapat masalah karenanya. Namun, Pak Danuarta menggeleng. "Tidak bisa, Nak. Ini bukan lagi tentang kamu atau tentang perasaanmu. Ini tentang harga diri. Ini tentang jiwa perusahaan ini. Sebuah penyakit jika dibiarkan akan menggerogoti seluruh tubuh. Dan penyakit itu harus disembuhkan." Kemudian, dari barisan belakang, seorang wanita muda berseragam petugas kebersihan melangkah maju. Namanya Siti, seorang janda dengan 2 anak yang sudah bekerja di sana selama 5 tahun. Ia selalu bekerja dengan rajin dan diam, namun hari itu, melihat ketidakadilan yang begitu nyata, hatinya tergerak. Dengan tubuh sedikit gemetar, ia memberanikan diri. "Saya dengar, Pak Direktur," katanya dengan suara yang jelas, meskipun sedikit bergetar. Semua mata langsung tertuju padanya. Pak Haryo menatapnya dengan tatapan membunuh. "Saya sedang membersihkan pot bunga di dekat ruangan Pak Haryo." Pintunya sedikit terbuka, lanjut Siti. "Saya dengar Pak Haryo bilang, kamu hanya lulusan SD, jangan harap bisa diterima di kantor ini." Suaranya keras sekali, Pak. Seolah sengaja agar orang di luar bisa dengar. Kesaksian itu adalah paku terakhir di peti mati karir Pak Haryo. Wajahnya berubah dari pucat menjadi kelabu. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Kebohongannya telah terbongkar di hadapan semua orang oleh seorang petugas kebersihan yang selama ini tidak pernah ia anggap ada. Pak Danuarta mengangguk pelan pada Siti. "Terima kasih atas kejujuranmu, Bu. Saya jamin pekerjaanmu akan aman," katanya, memberikan ketenangan pada wanita pemberani itu. Lalu, ia kembali memfokuskan seluruh perhatiannya pada Pak Haryo. Kini, tidak ada lagi kekecewaan di matanya. Yang ada hanyalah keputusan yang tegas dan tak tergoyahkan. Ia melangkah mendekat hingga hanya berjarak 1 jengkal dari Pak Haryo. "Haryo Wicaksono," panggilnya, untuk pertama kalinya ia tidak menggunakan sebutan Pak. "Saya mempekerjakan Anda belasan tahun yang lalu karena CV Anda yang mengesankan. Anda lulusan terbaik dari universitas luar negeri. Pengalaman Anda segudang. Tapi hari ini saya sadar, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya merekrut sebuah CV, bukan seorang manusia. Saya merekrut sebuah otak yang penuh teori, tapi saya lupa memeriksa apakah di dalam dadanya ada hati." Ia menunjuk ke arah Joko. "Lihat anak ini. Dia mungkin tidak punya gelar apa-apa yang bisa dibanggakan. Tapi dia punya sesuatu yang tidak akan pernah Anda miliki, kerendahan hati. Dia datang ke sini dengan harapan, dan Anda meludahinya dengan kesombongan Anda." Ia kemudian menunjuk ke arah plakat besar di dinding lobi yang bertuliskan visi dan misi perusahaan. "Baca itu, menjadi perusahaan yang tumbuh bersama masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas dan menghargai setiap insan.
Menghargai setiap insan. Bukan hanya insan yang berijazah tinggi. Ruh perusahaan ini dibangun dari keringat dan kejeniusan orang-orang seperti Ayah Joko, orang-orang yang mungkin Anda sebut tidak berkualifikasi. Anda, dengan jabatan Anda, justru telah mengkhianati ruh perusahaan ini. Anda pikir, tugas seorang manajer SDM itu apa? Hanya menyortir kertas lamaran? Bukan. Tugas terpentingmu adalah menemukan berlian di antara bebatuan. Tapi mata Anda sudah terlalu silau dengan kilau palsu dari kertas-kertas ijazah, sampai Anda tidak bisa melihat sebongkah berlian murni yang datang langsung ke hadapan Anda. Anda tidak hanya gagal sebagai seorang manajer, Anda telah gagal sebagai seorang manusia. Setiap kata dari Pak Danuarta menghujam telak ke ulu hati Pak Haryo. Ia hanya bisa menunduk, tidak berani lagi menatap wajah sang direktur. Sebuah perusahaan, kata Pak Danuarta mengakhiri pidatonya, bisa hancur bukan karena kekurangan orang pintar, tapi karena diisi oleh orang-orang sombong yang merasa dirinya paling pintar. Dan saya tidak akan membiarkan racun kesombongan itu menyebar lebih jauh lagi di rumah yang sudah saya bangun dengan susah payah ini. Ia mengambil jeda sejenak, membiarkan kata-kata terakhirnya meresap. Lalu, dengan suara yang dingin dan final, ia menjatuhkan vonisnya. Mulai detik ini juga, Haryo Wicaksono, Anda bukan lagi bagian dari PT Gemilang Perkasa. Jabatan Anda dicopot. Semua fasilitas Anda ditarik. Silakan kemasi barang-barang pribadi Anda di ruangan Anda. 2 orang petugas keamanan akan mengantar Anda sampai ke pintu gerbang. Keputusan itu begitu cepat, tegas, dan diucapkan di depan umum. Itu adalah puncak dari penghinaan bagi seseorang yang begitu menjaga citra dan statusnya seperti Pak Haryo. Ia mengangkat wajahnya, menatap Pak Danuarta dengan tatapan tak percaya, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi yang ia lihat hanyalah tatapan baja yang tak berperasaan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dengan langkah gontai dan bahu yang terkulai, Pak Haryo berbalik. Ia berjalan menuju ruangannya, diikuti oleh 2 orang satpam yang sejak tadi sudah dipanggil oleh ajudan direktur. Semua karyawan memberinya jalan, menatapnya dengan campuran antara kasihan dan rasa puas. Pria yang tadinya begitu berkuasa dan ditakuti, kini keluar dari panggung dengan cara yang begitu memalukan. Ganjaran atas kesombongannya telah ia terima secara tunai. Setelah kepergian Pak Haryo yang dramatis, suasana di lobi masih terasa canggung. Para karyawan masih berdiri mematung, mencoba mencerna kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Pak Danuarta menghela napas panjang, seolah baru saja mengangkat beban berat dari pundaknya. Ia kemudian berbalik dan menghampiri Joko dengan senyum kebapakan yang hangat. "Maafkan atas kejadian yang tidak menyenangkan ini, Nak Joko," katanya tulus. "Seharusnya kamu tidak perlu mengalami hal seperti ini. Ayo, ikut Bapak ke ruangan Bapak. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan." Joko, yang masih sedikit terguncang, hanya bisa mengangguk. Ia mengikuti langkah Pak Danuarta menuju lift pribadi direksi. Saat mereka berjalan, semua karyawan yang mereka lewati menundukkan kepala, memberikan hormat. Tatapan mereka pada Joko kini telah berubah total. Dari pandangan meremehkan dan kasihan, kini berubah menjadi tatapan penuh rasa segan dan ingin tahu. Joko merasa sangat tidak nyaman dengan perhatian itu. Ruangan kerja Pak Danuarta berada di lantai paling atas gedung itu. Ruangan itu sangat luas, dengan satu sisi dinding sepenuhnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan kota yang spektakuler. Namun, berbeda dengan ruangan Pak Haryo yang penuh dengan piagam penghargaan yang menyilaukan, ruangan ini terasa lebih personal dan hangat. Ada banyak foto-foto keluarga, sebuah rak buku besar yang penuh dengan buku-buku tua, dan di sudut ruangan, ada sebuah meja kerja kecil dengan beberapa peralatan solder dan komponen elektronik, menunjukkan bahwa pemiliknya masih gemar mengotak-atik sesuatu dengan tangannya sendiri.
Pak Danuarta mempersilakan Joko duduk di sofa kulit yang nyaman, lalu ia sendiri yang membuatkan 2 cangkir teh hangat. "Minumlah dulu biar lebih tenang," katanya sambil menyodorkan secangkir teh pada Joko. Setelah beberapa saat mereka terdiam, Pak Danuarta memulai pembicaraan. "Joko, seperti yang Bapak katakan tadi, sesuai janji Bapak pada almarhum ayahmu, separuh dari perusahaan ini adalah hakmu. Secara hukum, saham itu atas nama ayahmu dan otomatis jatuh padamu sebagai ahli waris tunggal. Bapak sudah mengurus semuanya sejak lama, hanya saja Bapak tidak pernah berhasil menemukanmu." Ia meletakkan cangkirnya dan menatap Joko dengan serius. "Jadi, sekarang Bapak ingin menyerahkan hak itu padamu. Kamu bisa memilih posisi apapun yang kamu mau di perusahaan ini. Mau menjadi wakil direktur utama, komisaris, atau direktur di divisi manapun? Katakan saja. Semua ini milikmu." Itu adalah sebuah tawaran yang bisa mengubah hidup siapapun dalam sekejap. Sebuah tawaran yang akan diterima oleh siapapun tanpa berpikir 2 kali. Kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan disajikan begitu saja di hadapannya. Namun, Joko tidak langsung menjawab. Ia menunduk menatap cangkir teh di tangannya. Pikirannya berkecamuk. Ia teringat ibunya di rumah, bengkel Pak Sastro, dan kehidupannya yang sederhana. Ia memang ingin mengubah nasib, tapi bukan dengan cara seperti ini. Ia merasa tidak pantas. Setelah mengumpulkan keberaniannya, ia mengangkat wajahnya dan menatap Pak Danuarta dengan tatapan yang tulus. "Pak Danuarta, saya sangat berterima kasih atas semua ini. Saya tidak tahu harus berkata apa. Mendengar cerita tentang ayah saya tadi, saya merasa sangat bangga sekaligus terharu. Tapi Pak," lanjutnya dengan ragu, "mohon maaf sebelumnya. Saya tidak bisa menerima tawaran itu." Pak Danuarta sedikit terkejut. Alisnya terangkat. "Kenapa, Nak? Ini hakmu." "Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak mengerti apa-apa tentang bisnis, tentang manajemen, apalagi tentang saham," jawab Joko jujur. "Ilmu saya hanya sebatas mesin dan oli. Jika saya langsung duduk di posisi tinggi, saya pasti hanya akan menjadi beban bagi perusahaan. Saya akan merusak warisan yang telah ayah saya dan Bapak bangun dengan susah payah. Saya tidak mau itu terjadi." Ia meletakkan cangkirnya dan berdiri. "Pak, warisan terbesar dari ayah saya bukanlah saham atau jabatan. Warisan terbesarnya ada di tangan saya," katanya sambil menunjukkan telapak tangannya yang sedikit kasar dan kapalan. "Warisannya adalah keahlian dan semangat untuk berkarya. Maka dari itu, saya punya satu permohonan." "Apa itu?" tanya Pak Danuarta, semakin terkesan dengan pemuda di hadapannya. "Izinkan saya untuk tidak menerima jabatan apapun. Sebaliknya, izinkan saya untuk memulai dari nol. Izinkan saya bekerja di lantai produksi, Pak. Di tempat di mana mesin-mesin itu beroperasi. Saya ingin belajar dari jantungnya perusahaan ini. Saya ingin tahu setiap detail dari proses produksi. Saya ingin membuktikan pada semua orang dan pada diri saya sendiri bahwa saya layak berada di sini bukan karena saya putra Suryo Wawan, tapi karena saya adalah Joko yang bisa memberikan kontribusi nyata. Saya ingin mendapatkan rasa hormat bukan karena warisan, tapi karena hasil kerja keras saya sendiri." Permintaan itu membuat Pak Danuarta tertegun. Di zaman di mana semua orang berebut jabatan dan kekuasaan, anak muda ini justru memintanya untuk menjadi seorang pekerja biasa. Di dalam diri Joko, ia melihat bayangan sahabatnya, Wawan, dengan begitu jelas. Seorang pekerja keras yang rendah hati dan lebih mencintai karya daripada gelar. Air mata haru kembali menggenang di mata tuanya. Ia berdiri dan menepuk pundak Joko dengan bangga. Kamu benar-benar putra sahabatku. Permintaanmu Bapak kabulkan. Mulai besok,
kamu bisa mulai bekerja di divisi produksi. Belajarlah sebanyak yang kamu bisa. Tunjukkan pada mereka siapa dirimu. Keesokan harinya, kabar tentang putra pendiri yang hilang sudah menyebar ke seluruh penjuru perusahaan. Saat Joko, dengan mengenakan seragam kerja biru khas pegawai pabrik, diantar oleh kepala divisi produksi, Pak Bambang, ke lantai produksi, semua mata tertuju padanya. Para pekerja yang sedang sibuk langsung menghentikan aktivitas mereka sejenak, saling berbisik. Ada yang menatapnya dengan kagum, ada yang penasaran, namun tak sedikit pula yang menatapnya dengan skeptis dan iri. "Pagi semua," sapa Pak Bambang. "Ini Joko, pegawai baru kita. Dia akan bergabung dengan tim kalian. Tolong dibantu dan diajari, ya." Setelah Pak Bambang pergi, suasana menjadi canggung. Tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka menjaga jarak, seolah ada dinding tak terlihat di antara mereka. Joko tahu ini akan terjadi. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil sebuah lab bersih dan mulai mengamati mesin-mesin di sekitarnya. Tak lama kemudian, terdengar suara berisik dari salah satu mesin pengepakan. Ban berjalan yang membawa kotak-kotak produk tiba-tiba berhenti. Beberapa operator mencoba memperbaikinya, namun tidak berhasil. Mandor lapangan pun datang dan mencoba mengotak-atik panel kontrol, tapi mesin itu tetap diam. "Ah, rusak lagi. Panggil tim teknisi. Ini bisa mengganggu target produksi," teriak sang mandor dengan panik. Joko, yang sejak tadi mengamati dari jauh, melangkah mendekat. "Permisi, Pak. Boleh saya coba lihat?" Mandor itu menatapnya dengan sangsi. Kamu kan anak baru. Ini mesin rumit, jangan main-main." "Tidak apa-apa, Pak. Izinkan saya mencoba sebentar saja," pinta Joko dengan sopan. Karena tim teknisi belum juga datang dan produksi terhenti, sang mandor akhirnya mengizinkannya dengan setengah hati. Joko tidak langsung membongkar mesin itu. Ia hanya menempelkan telinganya ke badan mesin, memejamkan mata, mendengarkan dengan saksama. Kemudian, ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah koin 100 perak. Ia menyelinap ke bawah ban berjalan, dan beberapa detik kemudian terdengar suara klik kecil. Ia lalu keluar dan berkata, "Coba nyalakan lagi, Pak." Mandor itu menekan tombol on dengan ragu. Dan ajaibnya, mesin itu langsung berjalan normal. Semua pekerja yang melihatnya ternganga. "Apa yang kamu lakukan?" tanya mandor itu, takjub. "Hanya ada sensor yang posisinya sedikit bergeser karena getaran, Pak," jawab Joko santai. "Saya hanya mengganjalnya sedikit dengan koin agar kembali ke posisi yang pas. Nanti kalau ada waktu, sebaiknya dudukannya dikencangkan." Semua orang terdiam. Masalah yang membuat mereka panik selama setengah jam, diselesaikan oleh anak baru dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya dengan sebuah koin. Hari itu, di lantai produksi yang bising, babak baru dalam hidup Joko telah dimulai. Ia mungkin masuk ke perusahaan itu karena nama ayahnya, tapi ia akan bertahan dan dikenal karena namanya sendiri. Langkah pertamanya untuk mendapatkan rasa hormat telah berhasil ia tapaki. 6 bulan berlalu begitu cepat. Di dalam pabrik PT Gemilang Perkasa, nama Joko telah menjadi sebuah legenda kecil. Ia bukan lagi sekadar anak Pak Wawan atau anak baru yang beruntung. Ia adalah Joko si tangan ajaib. Julukan itu lahir bukan dari statusnya, melainkan dari jejak karyanya yang nyata. Dalam waktu singkat, ia telah melakukan puluhan perbaikan kecil yang dampaknya luar biasa besar. Ia merancang ulang alur penempatan bahan baku di gudang, memangkas waktu pencarian hingga 30%. Ia memodifikasi sistem pelumasan pada mesin-mesin tua, mengurangi tingkat keausan komponen dan menghemat biaya perawatan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Ia bahkan menciptakan sebuah alat sederhana dari sisa-sisa pipa dan plat baja untuk membantu para pekerja mengangkat beban berat,
yang secara signifikan mengurangi keluhan sakit pinggang dan meningkatkan kecepatan kerja. Ia tidak pernah memerintah. Ia selalu turun langsung, tangannya berlumuran oli, bajunya basah oleh keringat, bekerja berdampingan dengan para operator dan teknisi. Ia mendengarkan keluhan mereka, menghargai masukan mereka, dan mengubah ide-ide sederhana mereka menjadi inovasi yang berguna. Ia telah memenangkan hati dan rasa hormat dari orang-orang di lantai produksi, tempat di mana kerja nyata lebih dihargai daripada gelar mentereng. Pak Danuarta mengamati semua ini dari kejauhan dengan perasaan bangga yang meluap-luap. Ia melihat potensi Joko jauh melampaui sekadar memperbaiki mesin. Joko adalah seorang pemecah masalah alami, seorang inovator sejati. Maka, suatu hari, ia memanggil Joko ke ruangannya. "Joko," kata Pak Danuarta, "selama ini, Departemen Riset dan Pengembangan kita hanya fokus pada produk baru. Mereka bekerja di laboratorium bersih, memakai jas putih. Tapi Bapak sadar, inovasi terbesar justru lahir dari lantai produksi yang bising. Dari masalah-masalah nyata yang kita hadapi setiap hari. Oleh karena itu, Bapak ingin membentuk sebuah divisi baru, divisi riset dan pengembangan operasional. Sebuah tim kecil yang tugasnya bukan menciptakan produk, tapi menyempurnakan proses. Dan Bapak ingin kamu yang memimpinnya." Joko terkejut. "Tapi Pak, saya memimpin sebuah divisi? Saya tidak punya pengalaman manajerial. Saya hanya seorang montir." "Bapak tidak butuh manajer. Bapak butuh pemimpin," jawab Pak Danuarta tegas. "Dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah seorang pemimpin. Rekrut timmu sendiri. Pilih orang-orang yang kamu percaya, bukan berdasarkan ijazah mereka, tapi berdasarkan keahlian dan hati mereka. Bapak memberimu kebebasan penuh." Setelah melalui perenungan panjang, Joko akhirnya menerima tantangan itu. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Ia mulai membentuk timnya. Orang pertama yang ia rekrut bukanlah seorang insinyur lulusan terbaik. Ia adalah Pak Udin, seorang mekanik senior berusia 58 tahun yang 3 bulan lagi akan pensiun. Pak Udin dijuluki kamus berjalan oleh para pekerja karena ia hafal seluk-beluk setiap mesin di pabrik itu, bahkan mesin-mesin buatan tahun 70-an yang skema teknisnya sudah hilang entah kemana. Manajemen sebelumnya menganggapnya kuno dan akan segera menggantinya dengan tenaga yang lebih muda. Tapi di mata Joko, pengalaman Pak Udin adalah harta karun yang tak ternilai. Orang kedua adalah seorang gadis pendiam dari bagian administrasi gudang bernama Dewi. Dewi hanya lulusan SMA, namun ia memiliki kemampuan luar biasa dalam melihat pola dan mengatur alur barang. Ia bisa tahu di mana letak inefisiensi hanya dengan melihat tumpukan palet dan jadwal pengiriman. Selama ini, idenya selalu diabaikan karena ia dianggap hanya seorang petugas data entry. Anggota terakhir adalah Agus, seorang pemuda putus sekolah yang bekerja sebagai tukang las di bengkel pemeliharaan. Ia tidak banyak bicara, tapi tangannya sangat terampil. Ia bisa menyambung logam dengan presisi tinggi, menciptakan bentuk-bentuk rumit yang bahkan mesin pun sulit membuatnya. Tim mereka menjadi bahan cemoohan di kalangan manajer lain. Tim yang terdiri dari seorang montir tua, seorang petugas gudang, dan seorang tukang las, dipimpin oleh seorang lulusan SD. Mereka menyebutnya tim orang buangan. Tapi Joko tidak peduli. Ia tahu di dalam tim kecilnya itu, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu pun diuji lebih cepat dari yang mereka duga. Suatu Selasa pagi, pabrik digemparkan oleh sebuah insiden. Mesin Schneider Precision Cutter 7000, sebuah mesin pemotong presisi tinggi dari Jerman, tiba-tiba berhenti bekerja. Mesin seharga 15 miliar rupiah itu adalah jantung dari lini produksi produk premium mereka. Tanpa mesin itu, seluruh produksi untuk ekspor akan lumpuh total. Kepala Departemen Teknik,
Pak Insinyur Hartono, bersama timnya yang berisi para sarjana teknik mesin, segera mencoba memperbaikinya. Mereka membongkar panel kontrol, memeriksa ratusan kabel, dan menjalankan program diagnostik di komputer. Namun setelah berjam-jam, mereka menyerah. Mesin itu tetap mati suri. Dengan panik, mereka menelepon kantor pusat Schneider di Jerman. Jawabannya membuat semua orang lemas. Teknisi spesialis mereka baru bisa terbang ke Indonesia paling cepat 3 minggu lagi. Departemen Keuangan dengan cepat menghitung. 3 minggu tanpa produksi berarti kerugian puluhan miliar rupiah, belum lagi denda keterlambatan pengiriman dan potensi kehilangan kepercayaan dari klien internasional. Suasana di ruang rapat direksi menjadi sangat suram. Di tengah keputusasaan itu, Joko dan timnya masuk ke ruang rapat. "Pak Direktur, bapak-bapak sekalian," kata Joko dengan tenang. "Izinkan tim kami untuk mencoba memeriksanya." Insinyur Hartono langsung mencibir. "Jangan bercanda, Joko. Ini bukan mesin traktor. Ini mesin canggih yang dikendalikan oleh sistem komputerisasi rumit. Satu kesalahan kecil saja bisa merusaknya secara permanen. Tim saya yang isinya para insinyur saja tidak sanggup, apalagi timmu. Justru karena ini mesin canggih, mungkin masalahnya tidak serumit yang dibayangkan," balas Joko tenang. "Kadang, penyakitnya ada di badannya, bukan di otaknya." Melihat tidak ada pilihan lain, dan dengan kepercayaan penuh pada Joko, Pak Danuarta mengambil keputusan. "Baik. Saya beri timmu waktu 24 jam. Lakukan apa yang harus kalian lakukan." Joko dan timnya segera menuju lantai produksi. Mereka tidak langsung melihat komputernya. Joko melakukan hal yang sama seperti biasanya. Ia menempelkan telinganya ke badan mesin yang dingin itu. Pak Udin mengetuk-ngetuk beberapa bagian dengan punggung jarinya, mendengarkan resonansi suaranya. Agus memeriksa setiap las dan sambungan di kerangka mesin, sementara Dewi mempelajari buku manual teknis setebal bantal, mencari anomali dalam diagram alur dayanya. Setelah 1 jam melakukan pemeriksaan fisik, mereka menemukan masalahnya. Bukan pada sistem komputernya. Masalahnya ada pada sebuah komponen mekanis kecil di bagian dalam lengan pemotong, sebuah roda gigi helix ganda yang terbuat dari logam campuran khusus. Beberapa giginya telah rontok karena kelelahan material. Komponen itu begitu spesifik, dibuat khusus hanya untuk mesin tipe itu, dan tidak mungkin ditemukan di tempat lain. Itulah penyebab sistem komputer memerintahkan mesin untuk berhenti total, sebagai mekanisme pengamanan. Mereka membawa komponen rusak itu ke hadapan para direksi. "Ini masalahnya," kata Joko. "Kita tidak bisa memperbaikinya. Kita harus menggantinya. Tapi komponen ini hanya bisa dipesan dari Jerman." Insinyur Hartono tersenyum sinis. "Sudah saya bilang kan? Pada akhirnya tetap harus menunggu teknisi dari Jerman. Kalian hanya buang-buang waktu." "Kami tidak akan menunggu," kata Joko tegas. "Kami akan membuatnya." Semua orang di ruangan itu terperangah. "Membuatnya? Kamu gila? Itu komponen presisi tinggi yang dibuat dengan teknologi canggih," seru Hartono. "Teknologi terbaik di dunia adalah akal manusia, Pak," jawab Joko. Ia lalu menoleh pada timnya. "Dewi sudah selesai menghitung. Berdasarkan sisa gigi yang utuh dan diagram di buku manual, saya sudah menghitung sudut kemiringan, jarak antar gigi, dan rasio putarannya," lapornya. Pak Udin menimpali, "Saya tahu jenis logam campurannya dari warnanya saat dipanaskan. Kita punya beberapa batang logam sisa dari proyek lama yang punya karakteristik serupa di gudang." Dan Agus, si tukang las, hanya mengangguk singkat. "Saya bisa membuatnya." Dengan izin dari Pak Danuarta, proyek gila itu pun dimulai. Bengkel pemeliharaan disulap menjadi ruang operasi. Agus, dengan kacamata lasnya, bekerja seperti seorang seniman.
Dengan mesin bubut tua dan gerinda tangan, ia mulai membentuk batang logam itu. Dewi berdiri di sisinya, memberikan instruksi sudut dan ukuran dengan presisi sepersekian milimeter. Pak Udin mengawasi proses pemanasan dan pendinginan logam untuk memastikan kekuatannya sama dengan aslinya. Dan Joko, dengan pengalamannya, mengawasi keseluruhan proses, memberikan sentuhan-sentuhan akhir, memastikan setiap lekukan sempurna. Mereka bekerja tanpa henti sepanjang malam. Lantai pabrik yang biasanya sepi di malam hari, kini ramai oleh suara mesin bubut, gerinda, dan dentingan logam. Para manajer dan bahkan Pak Danwarta sendiri datang untuk melihat. Mereka menyaksikan sebuah keajaiban. Sebuah tim yang dianggap remeh, kini sedang berusaha menyelamatkan nasib seluruh perusahaan dengan tangan mereka sendiri. Tepat 20 jam setelah mereka memulai, sebuah roda gigi baru yang berkilauan tergeletak di atas meja. Bentuknya identik 100% dengan aslinya. Dengan hati-hati, mereka memasang komponen buatan tangan itu ke dalam mesin Schneider. Insinyur Hartono dan timnya hanya bisa melihat dengan wajah tak percaya. Setelah semuanya terpasang, Joko menekan tombol on. Selama beberapa detik, mesin itu hanya diam. Lalu terdengar suara dengungan pelan, diikuti oleh suara klik yang khas. Lengan pemotong mulai bergerak, dan lampu indikator di panel kontrol berubah dari merah menjadi hijau. Mesin itu kembali hidup. Joko mengambil selembar plat baja dan memasukkannya. Lengan pemotong bergerak dengan mulus dan cepat, memotong plat itu dengan presisi yang sempurna. Lantai produksi yang tadinya hening, tiba-tiba meledak oleh tepuk tangan riuh dari para pekerja yang menonton. Mereka bersorak-sorai untuk Joko dan timnya. Insinyur Hartono hanya bisa menunduk malu. Malam itu, Joko tidak hanya memperbaiki sebuah mesin. Ia telah membuktikan sebuah filosofi, bahwa akar yang paling kuat sekalipun yang tidak terlihat karena tersembunyi di dalam tanah, adalah yang menopang pohon untuk bisa menjulang tinggi ke langit. 1,5 tahun kemudian, suasana di PT Gemilang Perkasa telah berubah sepenuhnya. Semangat baru terasa di setiap sudut pabrik. Di dinding-dinding yang dulu kusam, kini terpasang poster-poster berwarna cerah dengan slogan seperti, "Setiap masalah adalah peluang inovasi," atau "Keahlian di tangan, bukan di kertas." Divisi riset dan pengembangan operasional yang dipimpin oleh Joko telah menjadi salah satu divisi terpenting di perusahaan. Tim kecil yang dulu diremehkan itu kini memiliki puluhan anggota dan telah menghasilkan ratusan inovasi yang membuat perusahaan menjadi lebih efisien, lebih produktif, dan lebih menguntungkan. Namun, pencapaian terbesar Joko bukanlah itu. Warisan terpenting yang sedang ia bangun adalah sebuah program yang ia beri nama Akademi Talenta Gemilang. Ini bukan sekadar program beasiswa. Ini adalah sebuah sekolah vokasi internal yang ia dirikan di dalam kompleks perusahaan. Misinya sederhana, mencari anak-anak muda dari seluruh pelosok negeri yang bernasib sama sepertinya. Mereka yang cerdas dan berbakat, namun terpaksa putus sekolah karena keadaan ekonomi. Proses seleksinya unik. Tidak ada tes tulis atau syarat nilai rapor. Para calon siswa diminta untuk memecahkan masalah nyata. Ada yang diberi sebuah mesin pompa rusak dan diminta memperbaikinya. Ada yang diberi denah gudang yang berantakan dan diminta merancang ulang alurnya. Ada yang diberi tumpukan besi tua dan diminta membuat sebuah alat yang berguna. Joko sendiri yang turun langsung menyeleksi mereka, mencari kilau semangat dan percikan kejeniusan di mata mereka. Angkatan pertama akademi itu terdiri dari 20 anak muda. Mereka tinggal di asrama yang disediakan perusahaan dan belajar dengan kurikulum yang dirancang oleh Joko. 70% praktek, 30% teori. Guru-guru mereka bukanlah dosen bergelar profesor, melainkan para veteran pabrik seperti Pak Udin yang mengajar tentang ilmu logam, Dewi yang mengajar manajemen logistik, dan Agus yang membuka kelas pengelasan presisi. Joko seringkali datang ke kelas, bukan sebagai direktur,
tapi sebagai kakak, berbagi pengalamannya dan mengotak-atik mesin bersama mereka. Suatu sore, saat sedang memeriksa email di kantornya yang sederhana, ia menolak pindah ke ruangan mewah bekas Pak Haryo. Sebuah email masuk ke kotak pesannya. Subjeknya, permohonan maaf dan lamaran pekerjaan. Pengirimnya, Haryo Wicaksono. Dengan penasaran, Joko membukanya. Isinya adalah sebuah surat panjang yang penuh dengan penyesalan. Haryo menceritakan bagaimana setelah dipecat, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan karena reputasinya yang buruk. Ia telah melamar di puluhan perusahaan dan selalu ditolak. Kini, ia memohon pekerjaan apa saja, bahkan sebagai staf administrasi biasa di salah satu perusahaan pemasok kecil yang menjadi rekanan PT Gemilang Perkasa, hanya agar bisa menafkahi keluarganya. Joko membaca surat itu sampai selesai. Tidak ada rasa dendam atau kepuasan di hatinya. Yang ada hanyalah perasaan iba dan sebuah pengingat betapa cepatnya roda kehidupan berputar. Ia tidak membalas email itu. Ia juga tidak akan menghalangi lamaran Haryo. Ia hanya menutup laptopnya, membiarkan takdir berjalan semestinya. Urusannya dengan masa lalu telah selesai. Malam itu, ia pulang ke rumah barunya, sebuah rumah yang jauh lebih layak, yang ia bangun tidak jauh dari rumah panggung lamanya. Di teras depan, Ibu Lastri sedang duduk di kursi goyang, menyulam. Kesehatannya sudah jauh membaik berkat perawatan medis terbaik. Batuknya sudah jarang terdengar. "Sudah pulang, Le?" sapa ibunya dengan senyum teduh. Joko duduk di sampingnya, menuangkan teh hangat dari teko. "Iya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini?" "Jauh lebih baik. Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah bekerja begitu keras untuk Ibu," kata Ibu Lastri sambil mengelus rambut putranya. "Ayahmu di surga pasti sangat bangga padamu." Mendengar nama ayahnya disebut, Joko tersenyum. "Joko harap begitu, Bu." Setelah mengobrol sejenak dengan ibunya, Joko pamit. Ia tidak masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Sebaliknya, ia berjalan kaki menuju pabrik. Sudah menjadi kebiasaannya untuk berjalan-jalan di lantai produksi di malam hari, saat suasana sepi dan mesin-mesin sedang beristirahat. Baginya, suara dengungan halus dari mesin-mesin itu adalah musik yang menenangkan. Ia berjalan di antara deretan mesin, tangannya menyentuh permukaan logamnya yang dingin. Inilah dunianya. Inilah rumahnya. Di ujung lorong, ia melihat sesosok tua sedang berdiri menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota. Itu adalah Pak Danuarta. "Belum pulang, Pak?" sapa Joko. Pak Danuarta menoleh dan tersenyum. "Belum. Bapak juga sama sepertimu. Kadang, Bapak merasa lebih tenang di sini daripada di rumah." Mereka berdiri berdampingan dalam diam selama beberapa saat, memandangi lantai produksi yang terhampar luas di bawah mereka. "Tahu tidak, Joko," kata Pak Danuarta memecah keheningan. "Dulu, ayahmu, Wawan, pernah berkata pada Bapak. Dia bilang, 'Danu, kita berdua ini seperti tubuh dan jiwa. Kamu otaknya, aku tangannya. Kamu yang berpikir, aku yang mengerjakan.' Dia memberikan nyawa pada mesin-mesin ini dengan tangannya." Pak Danuarta lalu menoleh, menatap Joko dengan tatapan penuh kebanggaan. "Tapi kamu, Nak, kamu berbeda. Kamu tidak hanya memberikan nyawa pada mesin-mesin ini. Kamu memberikan jiwa pada seluruh perusahaan ini." Kata-kata itu meresap jauh ke dalam hati Joko. Ia menatap bayangan dirinya yang terpantul samar di kaca jendela. Ia tidak lagi melihat anak desa lulusan SD yang dulu datang ke kota dengan perasaan minder. Ia juga tidak melihat seorang petinggi perusahaan atau anak seorang pendiri. Ia menyadari sesuatu yang sangat penting malam itu. Keberhasilannya bukanlah saat ia berhasil memperbaiki mesin dari Jerman. Bukan juga saat ia diangkat menjadi kepala divisi.
Keberhasilan sejatinya adalah saat ia melihat api semangat di mata anak-anak akademi talentanya. Saat ia melihat Pak Udin mengajar dengan penuh gairah, merasa dihargai di usia senjanya. Saat ia melihat Dewi dan Agus memimpin proyek-proyek besar dengan percaya diri, ia akhirnya mengerti. Tujuan hidupnya bukanlah untuk membuktikan bahwa orang seperti Pak Haryo itu salah. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa orang-orang seperti ayahnya, seperti Pak Udin, Dewi, Agus, dan puluhan anak muda di akademinya, adalah benar. Bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh selembar kertas yang mereka miliki, tetapi oleh karya yang mereka hasilkan dan kebaikan yang mereka sebarkan. Itulah ijazah yang sesungguhnya. Sebuah ijazah yang tidak tertulis di atas kertas, melainkan terukir di dalam hati. Ijazah kehidupan. Dan malam itu, di tengah keheningan pabrik yang menjadi saksi perjalanannya, Joko tahu bahwa ia telah lulus dengan nilai tertinggi.